Saya akan fokus ke bisnis saya saja, saya nggak akan ngurusin yang lain lagi. Saya akan berhenti review, saya akan fokus di bisnis saya, bukan untuk saya. Kalaupun suatu hari nanti saya akan jadi lebih besar, jadi lebih tinggi lagi dari hari ini, saya lakukan ini untuk karyawan-karyawan saya. Review udah stop sama dokter? Ya sudah lama saya stop, sudah sejak BPOM, sebelum BPOM kemarin juga harus sudah stop. Karena dapat ini kali dok, DM yang Enggak juga sih. Kalau review itu kupikir tidak ada masalah ya tentang review ya. Review itu nggak ada masalah sih. Cuma kan yang jadi permasalahan ini kan review ini disalahgunakan. Selama ini kan aku nge-review kan baik-baik saja. Teman-teman nge-review, emang Tasya Farhasya nggak nge-review? Tasya Farhasya nge-review. Aku nge-review dah, aku nge-review. Teman-teman yang lain nge-review nggak? Nge-review, semuanya nge-review. Tapi kan ada satu fase dalam suatu kegiatan kenegaraan atau suatu fase dalam ada review ini disalahgunakan. Nah, ketika itu terjadi, aku ngerasa kayak aku punya andil dalam kesalahan tersebut karena aku salah satu yang memulai. Meskipun aku memulai dengan itikat yang baik, memulai dengan itikat yang benar, tapi ternyata caraku itu ditiru lalu disalahgunakan. Itu sih sebenarnya. Makanya aku minta maaf kemarin dengan BPOM dan aku bilang aku mundur dalam review. Itu keputusan berhenti reviewnya karena setelah pertemuan sama BPOM. Sebelum itu juga aku sudah sebelum itu sekitar 1 bulan sebelum BPOM juga aku sudah memutuskan untuk berhenti review. dapat tekanan dok? Enggak, aku nggak mendapat tekanan. Cuma aku ngerasa kayak ternyata ngerti nggak sih kalian kalau misalnya kalian suatu hari nanti bikin suatu ide dan ide kalian tuh sudah bagus, bisa edukasi masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat, tapi ternyata ide itu tuh bisa dikembangkan lagi dan bisa menjadi bahaya ya, bisa menjadi bahaya. Itu sih yang buat aku salah satu penyesalan. Sayang. Triggernya waktu itu berhenti review karena tadi yang penyesalan. Karena gini loh mas, kita nge-review skincare abal-abal ya. Terus ternyata yang jualan skincare abal-abal nge-review juga. Mas, saya tuh nge-review skincare abal-abal, ngasih edukasi untuk ini loh skincare abal-abal kayak gini loh. Tapi ada satu fase, ini fasenya luar biasa banget. Ketika fase itu berbalik, ketika akunya diserang pengiringan opini dan suatu simbol itu hancur, maka ada simbol baru nih. Simbol baru ini membuat, saya sebut aja ya, ada beberapa selebgram yang jualan skincare abal-abal, bukan dokter, nge-review, padahal dia dulu jualan, dia nge-review, kagak beres, terus dipuji-puji orang pula, dipuji-puji orang baik, dipuji-puji orang. Nah, saya bilang ini dunia sudah kebalik nih kan. Sepertinya saya nggak ikut-ikutan lagi deh, saya bilang. Ya, mereka kan meniru cara saya ya kan, artinya, oh Dr. Richard nge-review, dipuji orang nih. Kalau kayak gitu, kami dulu jualan skincare abal-abal, terus kami review aja. Menurutku ini sudah nggak beres, jadi aku bilang aku nggak mau ikut-ikutan lagi. Berarti sepakat soal pemerintah kan sekarang lagi godok aturan influencer buat review produk tuh. Nah, ini masih penggodokan ya. Nah, itu sepakat sama hal itu berarti. Review produk itu boleh, tapi kalau bacakan hasil lab itu another level. Ya. Review suatu produk itu ya kenapa nggak boleh? Boleh saja. Tapi membacakan hasil lab itu another level. Kenapa? Karena belum tentu labnya kredibel, belum tentu labnya terverifikasi dengan baik, itu aja sih. Makanya alasan waktu itu dokter melaporkan itu juga karena itu juga ya dok ya. Nah, laporin apa dia? Dan dokter Gak tahu aku ngelaporin apa. Yang Jaksel. Oh saya? Iya. Saya ngelaporin. Ya, sebenarnya saya nggak mau laporin ya. Tapi manajemen minta untuk melaporkan. Gitu aja sih. Lagian dia kan juga bilang tuntut ya udah. Berarti menjawab tantangan dokter sendiri untuk menuntut itu. Sebenarnya aku nggak mau ribut-ribut lagi sih, entahlah ya, entah ini karena kepercayaanku atau karena imanku atau karena umurku yang sudah mulai ini ya, masuk lebih dewasa ya. Tapi aku malas ribut sih dengan orang. Kalau nggak mau ribut, aku sebenarnya pengen damai. Dari kemarin kan sebenarnya sebelum podcast Densu itu kan aku pengen ketemu sebenarnya. Kalau bisa damai-damai aja sih. Apa masalahnya? Kalau misalnya ada yang kurang, saya perbaikin. Kalau misalnya yang sudah bagus pun masih ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Tapi kan ternyata jadi gaduh kan. Ya udah, kalau sudah seperti ini ya biar hukum aja. Dokter Pepi cuma dokter Oki yang menyebut nama dokter Richard. Aku no comment deh. Aku no comment. Kalau
Kalau updatean laporan yang di Polres Jaksel sekarang kayak gimana? Aku nggak ngikutin, aku serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Tapi tadi mau damai, mau cabut laporan. Enggak. Memperdalam lagi. Pak, kalau mau damai itu harus ada yang sowan dulu minta maaf. Harus ada salah satu yang mengakui misalnya, ya, atau ngajakin damai. Orang ini aja masih ngegas ya, gimana dong? Dokter kan Dari masalah nggak sih, dok? Jaksel itu sendiri ketika membuat laporan ke dokter. Ada banyak sih, ada banyak ya. Makanya saya bilang banyak banget penggiringan opini. Salah satu kan waktu dibilang isi praktek nggak ada ya. Jelas-jelas isi prakteknya ada ya. Jadi ya udah biar nanti hukum aja lah. Nggak bisa. Belum ada progres selanjutan, mungkin pemanggilan saksi atau pihak. Sudah, kalau dari saya semua sudah sih. Sudah. Ya, dari saya semua sudah. Kalau hari Jumat kan dokter akan dipanggil menurut dokter. Nah itu kamu tahu. Gimana dok? Ya udah ikut yang hukum yang berlaku saja. Kalau misalnya memang terbukti ya monggo, kalau nggak terbukti ya udah mau ngomong apa. Saya ikut aturan yang berlaku saja. Dok, ini jadi pelajaran juga nggak sih buat dokter ibaratnya dengan adanya dokter Richard Lee melaporkan dia? Pelajaran untuk Untuk dokter. dokter, iya, Aduh, iya. saya nggak mau ikut-ikutan, itu kan dia ya. Aku nggak mau ikut-ikutan. Lagi bulan puasa mas, mbak, nggak boleh ngomongin orang. Kita tolak damai dengan dokter. Damai itu kalau dia minta damai dulu ya. Gimana kalau mau minta damai, dia aja nggak pernah untuk membuka komunikasi ya. Dari dokternya sendiri, ini berharapnya damai apa gimana? Jalan aja deh dulu deh hukumnya deh. Nanti biar ditentukan dulu aja siapa yang benar siapa yang salah. Ada kabar hari Jumat ada pemanggilan buat dokter? Katanya ya. Oh. Aku nggak terkopi sih. Tapi dok, pada akhirnya kan dokter ini ada salah satu akun sosial media yang mengkritik dokter, mulai dari CCTV yang di Serang itu dengan dokter RG, terus dokter juga pun tahu kabarnya dengan peristiwa yang pertemuan itu. Gimana sih dok pada? Saya tahu semua. Kan seperti ditantang juga kan sama dokter. Sebenarnya saya tahu semua ceritanya lengkap. Saya tahu juga semua lah, pokoknya dari A sampai Z, baik modusnya atau apapunnya. Tapi saya menolak untuk berbicara. Seperti waktu saya ngomong tentang keislaman saya, ada waktunya nanti untuk saya berbicara, dan waktunya itu bukan sekarang. Sempat terpancing dengan tantangan dokter ketika dokter komen tersebut. Tidak. Ada waktunya nanti untuk berbicara, tapi bukan sekarang waktunya. Dok, tadi ada kalimat Jadi modus tesnya ya dulu dok? kali, Ada kalimat Dok. modus. Ada indikasi ke arah seperti yang bilang nggak sih bahwa disediakan segala macam, atau memang ini ada niatan komplotan segala macam? Biar polisi saja yang menentukan, bukan aku yang menjawabnya. Ya. Kalimat modus sendiri? Aku nggak mau menjadi rusuh dan ribut lagi di media sosial sih. Jadi biar polisi aja yang menjawabnya, benar ataupun salah, biar mereka aja yang menentukan. Oke. Dok, soal 20 miliar itu sendiri Rekaman bocor, rekaman bocor. Kenapa 20 miliar? Itu kan ya rekaman bocor yang dokter 20.000 dikiranya ST ya? diperas Nikita Mirzani. Nggak tahu aku. Nikita Mirzani diperas. Bukan, maksudnya Dokter diduga dokter juga diperas sama Nikita Mirzani. Saya Iya. diduga diperas oleh. Oh, ada waktunya nanti akan saya akan berbicara. Apakah benar dokter sudah mengasihkan sejumlah uang gitu? Ada waktunya nanti aku akan berbicara, tapi tidak sekarang. Tanggapannya Oke. dokter Oki dikaitkan dengan kasus NM dan Ya sama, itu juga aku menjawab ada waktunya nanti aku akan berbicara, tapi tidak sekarang. Melihat NM akhirnya dijebloskan ke penjara, respon dokter pertama kali apa? Biasa aja sih aku. Sebenarnya aku pengen ngunjungin sih sebenarnya. akan ada niatan nggak buat ngunjungin dok? Silaturahmi. Tapi kan sama- hubungan tidak baik dok. Ya siapa tahu kan bisa menjalin silaturahmi. Gimana dok responnya ketika? Masa iya, Kaget. biasa saja dok. Kaget aja. Kaget. Sudah terprediksi? Enggak juga lah ya, saya cukup mantau aja dari jauh sih sebenarnya. Aku sudah nggak mau ikut terlalu dalam. Tadi kan aku sudah jelasin juga ya, aku nggak mau ikut terlalu dalam dengan huru-hara ini.
bagiku yang paling penting sekarang adalah karyawanku. Jadi aku mau fokus bikin karya, bikin prestasi. Dah, gitu aja. Setuju dok, NM ditahan dok. Nah, Setuju NM ditahan. Bagi aku kalau misalnya memang dia terbukti bersalah, ya semua orang wajib ditahan. Kalau misalnya orang tidak terbukti bersalah, ya sebaiknya tidak ditahan. Gitu. untuk makin kisru di dunia skincarean, menurut Tutus udah apa sih nih dari awal review tiba-tiba seperti ini, huru hara skincare ini harusnya bisa mengedukasi masyarakat tapi malah makin panas. Aku nggak mau jawab terlalu dalam, tapi ya mungkin aku yang jawab tuh ada beberapa hal yang aku sayangkan sih, karena kita ini kan sebagai orang yang dipercaya masyarakat atau influencer itu kan harus membawa suatu vibe yang positif ya, membawa kebenaran, membawa edukasi yang real. Kita ngomong edukasi ya, bukan membawa kebencian yang membuat kita tuh saling berperang satu sama lain, bermusuhan satu sama lain, ribut satu sama lain, bukan kayak gitu ya. Tapi yang kita bicarakan keilmuan, saling ngajarin satu sama lain buat masyarakat tuh jadi lebih pintar, itu sih. Dan membuat masyarakat menjadi cinta dengan produk Indonesia. Yang terjadi sekarang adalah produk Indonesia semuanya jadi jatuh, produk asing jadi naik. Kan itu kan sangat disayangkan. Aku nggak tahu ada modus apa di balik ini, tapi itu sih yang aku pribadi aku sayangkan, karena produk Indonesia itu sebenarnya bagus. Produk Indonesia, bahkan beberapa produk Indonesia lebih bagus daripada produk di luar negeri. Sangat disayangkan sekali. Berarti setuju nggak sama yang penggodokan aturan review skincare yang sekarang lagi diproses? Aku belum lihat, belum tahu. Aku belum lihat dan belum tahu. Tapi apapun itu aku support lah. Dok, terakhir soal motif dokter sendiri, bikin postingan percakapan diduga dokter detektif meminta negosiasi $2 juta. Apa motif unggahan itu dok? Motifnya kaget. Kaget apa itu dalam? Apa juga ada keterlibatan dokter sebagai Tahu lah. korban atau kayak gimana gitu dok? Akhirnya mau ikut speak up dikit-dikit gitu dok? Iya, iya kurang lebih kayak gitulah ya. Apa Tapi tuh, dok? aku pikir nanti ada saatnya lah untuk speak up ya. Kadang-kadang tuh kita terlalu cepat berbicara juga nggak baik ya. Kayak misalnya aku ngomong tentang keislamanku ya. Andai kata aku berbicara ini sekitar 2-3 bulan yang lalu, mungkin lebih parah lagi ya ketika isu itu terjadi ya. Padahal kan yang dosa siapa? Bukan aku loh. Yang dosa itu adalah orang-orang yang menghujat, orang-orang yang ngatain aku, orang-orang yang memfitnah ya. Kan kasihan mereka ya. Kalau kayak sekarang kan ini momen yang pas ya. Dan aku juga sampaikan semuanya. Baik dari awal, karya-karyaku, prestasiku, semuanya aku sampaikan dengan lengkap ya. Jadi ada timing kita untuk menyampaikan edukasi, pesan, fakta yang sebenarnya. Tapi menurutku bukan sekarang. Apa harus jadi tersangka dulu dok? Masuk dulu. Ya, akan mengenai pihak yang berwajib. Terima kasih semuanya. Dok, kayak nggak sih dok kalau dokter Oki berkomplot dengan NM untuk meres ARG? Nggak tahu aku, nggak mau ngomongin orang.